وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil mahid qul hiya adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hada syai'un katabahu Allah ala bani Adam, ala banati Adam. Para jemaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat ini dalam keadaan penuh semangat. Diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah keringanan untuk bisa hadir di majlis-majlis ilmu. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Artinya Allah menginginkan kita kebaikan. Allah menginginkan kita mendapatkan sarana, wasilah untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi tahu tata cara beribadah, menjadi tahu bagaimana melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk terus menuntut ilmu sebagaimana perkataan atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari semenjak buaya lahir sampai masuk liang lahat. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, kapan kau akan istirahat? Tidak jemu-jemu, tidak bosan-bosan, engkau senantiasa menghafal hadis, mempelajari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan kau akan istirahat? Dan kau sudah tua. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, hatta tayaqqantu, sampai aku yakin bahwa kakiku dapat menginjakkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang imam, seorang syekh yang sudah berumur masih tetap untuk belajar. Karena orang yang belajar itu semakin dia memperdalam ilmu, semakin tahu tentang kadar dirinya, bahwa dirinya ternyata semakin banyak ilmu yang tidak dia tahu. Semakin belajar, semakin menyadari bahwa dirinya banyak yang tidak diketahui. Maka bersyukurlah kalau kita menyadari bahwa kita ini butuh dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang selalu belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman
dan orang yang berilmu beberapa tingkatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam ini, insyaallah saya akan menyampaikan kelanjutan dari pembahasan fikih taharah, yaitu tentang hukum-hukum haid, istihadah, dan juga nifas. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan agama Islam dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Maka tidak ada permasalahan yang tidak ada pembahasan di dalam Islam, kecuali Islam telah menjelaskan setiap permasalahan hidup ada keterangannya, baik di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun pemahaman para ulama dalam mengambil faidah untuk menjelaskan sebuah hukum dalam masalah. Islam adalah agama yang sempurna. Masalah yang besar, masalah yang kecil, semua ada tuntunannya di dalam Islam. Sampai masalah masuk WC itu ada tuntunannya. Dan juga masalah haid, nifas, dan istihadah pun ada tuntunannya di dalam agama Islam. Dan ini tidak ditemukan di dalam agama-agama yang lain yang begitu detail menjelaskan tentang permasalahan sampai masalah darah. Dijelaskan di dalam Islam masalah darah, bagaimana status darah dan apa yang keluar dari wanita yang rutin setiap bulan. Dan darah itu yang keluar dari wanita akan berpengaruh bagaimana Islam memberikan hukum terhadap wanita yang memiliki rutinitas haid. Maka dari itu penting sekali kita untuk menjelaskan tentang masalah ini, walaupun masalah ini menurut para ulama adalah masalah yang paling pelik, yang paling sulit untuk difahami dan dipelajari. Karena masalah haid dan masalah nifas dan istihadah itu adalah masalah yang terus berkembang setiap waktu. Contoh-contoh masalah di zaman dahulu itu sudah berbeda dengan contoh-contoh kontemporer di masa kini, karena pengaruh dari obat-obatan, pengaruh dari makanan, sehingga berpengaruh kepada rutinitas darah yang keluar dari wanita. Sebenarnya ini adalah masalah untuk para wanita, tetapi tidak masalah para bapak, para suami, ataupun calon suami untuk memahami dasar-dasar ilmu tentang haid, nifas, dan juga istihadah. Barangkali kita punya adik perempuan, atau punya kakak perempuan, atau punya anak perempuan yang umurnya sudah mulai balik, yang akan mendekati masa-masa haid. Penting sekali untuk diberikan pembekalan tentang dasar-dasar seorang wanita dalam menyikapi darah tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksud dengan haid? Ya. Haid secara bahasa itu artinya mengalir atau memancar. Setiap yang mengalir maka disebut dengan haid. Istilah kosakata bahasa Arabnya dari kata hadha yahidu, ya, artinya mengalir. Tetapi kalau kita menjelaskan makna secara istilah syar'i,
maka maknanya lebih khusus. Ya, tidak setiap pengalir disebut haid kalau kita dikaitkan dengan istilah agama. Secara istilah syar'i, haid itu adalah damun tabi'atun, darah yang normal, yakhruju min qa'rir rahim, yang keluar dari bagian dalam rahim seorang wanita. Berarti darah yang keluar dari luka itu tidak dinamakan dengan apa? Darah haid. Darah yang keluar dari hidung tidak disebut sebagai haid. Tetapi disebut darah haid adalah yang keluar dari rahim wanita yang paling dalam. Nah, itu disebut dengan haid. Ya'tadul unsa, yang menjadi kebiasaan wanita, karena memang Allah menciptakan tubuh wanita dengan kondisi seperti itu. Bapak-bapak jangan ngiri, apa yang menimpa wanita itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, idza balagat fi awqatin ma'lumah, ketika sudah balik pada waktu tertentu. Jadi haid itu akan keluar dari rahim wanita ketika dia sudah sampai kepada umur balik. Umur berapa tahun wanita yang keluar haid itu? Biasanya pada umur 9 tahun. Ada yang kurang dari 9 tahun sudah keluar, dan ada juga yang telat keluarnya 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, tergantung bagaimana kondisi fisik wanita. Maka tidak baku. Karena apa? Berkaitan dengan antara fisik wanita yang satu dengan fisik wanita yang lain berbeda-beda. Ya. Maka dari definisi itu dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama adalah haid merupakan fitrah wanita. Ya, fitrah wanita. Artinya darah haid itu bukan darah yang rusak, tetapi darah yang memang normal, darah sehat. Ya. Bukan darah keluar karena sakit, bukan karena luka atau semacamnya. Karena kalau darah yang keluar akibat dari luka atau darah yang rusak itu dinamakan bukan haid, tetapi apa namanya? Istihadah. Ya. Jadi istihadah ini darah penyakit. Kalau haid darah sehat, darah normal. Ya. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah untuk semua wanita pasti akan mengalami yang namanya haid. Sebagaimana perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam." Ini adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan bagi para wanita. Ya. Yang kedua, haid itu berbeda-beda pada setiap wanita. Ada yang keluar di awal bulan, ada yang keluar di pertengahan bulan, ada yang keluar di akhir bulan. Masing-masing wanita berbeda-beda. Dan ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu dengan berbagai ragam macam, tidak sama. Ya. Perbedaan antara haid dan istihadah adalah istihadah itu darah yang rusak.
Kemudian teksturnya berbeda dengan darah haid. Dan waktunya juga, kalau haid itu waktunya beraturan. Setiap bulan itu setiap wanita punya jadwal rutin. Tetapi istihadah dia tidak teratur. Dan kadang lama, kadang sebentar. Dan darahnya juga berbeda. Haid itu darah sehat, keluar dari rahim yang paling dalam, sedangkan istihadah darah yang keluar dari rahim yang bawah, yang rendah. Dan darah itu terjadi akibat dari pembekakan pada pembuluh darah, atau karena ada luka di dalamnya sehingga muncullah darah istihadah. Haid juga sebagai tanda balignya seorang wanita. Jadi mulai ditetapkan beban kewajiban ibadah kepada wanita itu semenjak dia haid. Kalau sebelum haid dia belum wajib sholat, belum wajib puasa, belum wajib melakukan kewajiban-kewajiban ibadah. Dan hukumnya adalah untuk anak-anak dididik mengenalkan sholat, tetapi belum wajib. Namun ketika dia sudah haid, maka menjadi wajib dan harus. Kalau tidak dilaksanakan, maka menjadi dosa hukumnya. Adapun hikmah adanya darah haid jangan dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Ya, terkadang wanita ataupun remaji ya yang pertama kali mengalami haid itu biasanya disikapi dengan sikap gugup, kaget karena baru pertama kali. Kadang-kadang malu untuk menceritakan kepada kedua orang tuanya. Disitulah peran orang tua untuk mendampingi, menjelaskan kepada anak-anaknya bagaimana menyikapi haid itu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli kedokteran bahwa darah haid itu merupakan asupan makanan untuk bayi. Jadi wanita kalau sudah haid berarti rahimnya itu siap untuk dibuahi, ya, siap untuk menikah. Makanya Ibunda Aisyah menikah di umur 6 tahun itu tidak dulu diambil oleh Rasulullah SAW dari rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kapan Ibunda Aisyah diambil tidur bersama Rasul? Ketika Aisyah sudah haid di umur 9 tahun. Karena kalau darah itu sudah keluar, darah itu adalah asupan yang Allah siapkan untuk memberikan makan kepada janin yang ada di dalam perutnya. Makanya ada istilah plasenta, atau disebutnya apa tuh bahasa Sundanya? Bali ya. Ini kok pada bengong nih? Jangan-jangan jomblo semua nih? Ya. Apa tuh namanya, Bali ya? Pus apa? Ya. Kalau bayi lahir biasanya membawa apa? Selang ya. Selang bahasanya. Nah, selang itu adalah untuk mentransfusi asupan gizi dari ibunya kepada janin itu dalam bentuk darah. Makanya kalau wanita hamil tidak keluar haid. Ya, wanita yang hamil itu enggak haid. Makanya sok jongjon pikeun suami lamun wanita keur hamil jongjon gitu kan. Enggak ada liburnya gitu kan. Sareuri dan geus nikah mah. Macan nu jomblo mah ngahulang we kok. Teu apal gitu kan. Ya. Jadi wanita yang hamil itu dia tidak mengalami haid. Karena darahnya itu masuk kepada janin.
masuk kepada janin. Ya. Makanya nih para anak nih ataupun kita yang masih memiliki ibu wajib harus dimuliakan. Al-Quran menyamakan kedudukan ibu itu dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Di dalam Al-Quran setelah Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah, setelahnya Allah memerintahkan untuk berbakti, berbuat baik kepada siapa? Orang tua. Lalu Allah menceritakan tentang ibu yang mengandung 9 bulan lamanya. Selama 9 bulan itu Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sistem janin itu sudah mendapatkan asupan dengan sendirinya dari rahim ibu kita melalui darah haid. Begitu pula ibu yang melahirkan, ya, yang melahirkan darah haidnya itu tidak akan keluar juga, tidak keluar darah haid itu. Yang keluar adalah darah nifas. Nanti akan dijelaskan darah nifas itu apa. Nah, darah haid itu ketika ibu menyusui, darah haid itu berubah menjadi air susu, menjadi ASI. Sehingga selama menyusui itu tidak keluar darah haid. Nah itu, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang perlu kita tafakuri, yang perlu kita renungkan secara mendalam. Allah Maha tahu apa kebutuhan makhluknya, sehingga Allah sudah menyiapkan sistem tubuh wanita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani at-taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk, sebaik-baiknya rupa, sebaik-baiknya susunan tubuh, yang masing-masing tubuh itu memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Allahu Akbar. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu suka menjadi pertanyaan bagi ibu-ibu, bagaimana caranya kita mengetahui tentang darah haid? Bagaimana sikap kita? Ya. Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Minhajus Salikin, wal aslu fid damil ladzi yusibul mar'ah annahu haidun bila haddin li sinnihi wala qadarihi wala takarrurihi. Hukum asal pada darah yang didapati wanita adalah haid. Jadi kalau ada darah yang keluar dari kemaluan ibu, maka itu disebut dengan haid, sudah pasti. Jadi awalnya itu dulu, ya, tanpa dibatasi usia, kadar lama maupun pengulangannya. Yang jelas kalau sudah muncul darah itu adalah haid. Dasarnya itu dulu. Kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti, jadi tidak terbatas, sudah melewati kebiasaan. Misalnya kebiasaannya darah itu keluar 7 hari, lebih dari itu berarti itu sudah bukan dinamakan dengan darah haid. Kalau lebih dari kebiasaannya, maka itu dinamakan dengan darah apa? Istihadah. Itu kaidahnya, kaidah awal, ya. Illa yasiran fa innaha tasiru mustahadah. Kecuali bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita, atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Itu kaidahnya. Sekali lagi, ya, saya ulangi, darah yang keluar dari wanita pada asalnya itu adalah darah haid.
Jika waktunya, bentuk darahnya khas, maka itu adalah haid. Namun jika keluarnya itu melebihi dari kebiasaan, berarti itu bukan haid. Maka itu berpindah dari yang namanya apa? Darah istihadah. Ya. Jadi berdasarkan keterangan dari Syekh Sa'di, dan ini juga pendapat Imam Asy-Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'i, dan juga pendapat ulama lainnya, tidak ada batasan umur untuk waktu keluarnya haid. Misalnya sebagian ulama ada yang menetapkan batas usianya di 9 tahun, tetapi kalau keluar di umur 8 tahun, berarti itu juga sudah dinamakan dengan haid. Ya. Kalau laki-laki keluar darah, bagaimana hukumnya? Bukan haid itu, Pak. Itu namanya kencing batu. Ya. Berarti ada batunya tuh, penyakit berarti. Harus segera periksa ke mana? Ke dokter. Ya. Makanya ngajinya jangan nunutan, Pak ya. Jangan ngantuk. Nanti salah paham nantinya. Ya. Itu. Nah, kapan dihukumi bahwa haid itu sudah memiliki rutinitas kebiasaan? Haid itu dihukumi sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak 3 kali. Misalnya di bulan Januari ini, ibu keluar haidnya itu di tanggal 9 sampai tanggal 16, berarti 7 hari. Di bulan Februari, lihat lagi kebiasaannya. Biasanya sama. Ya, lihat lagi di bulan Maret. 3 kali berturut-turut darahnya khas. Kemudian waktunya juga terulang sama. Berarti disebut dengan apa? Haid. Tetapi kalau berubah, rutinitasnya berubah menjadi lebih dari 7 hari, jadi 9, atau bahkan jadi sebulan, darah itu terus keluar, berarti itu adalah darah istihadah. Yang 7 harinya itu adalah darah haid, tambahannya adalah darah istihadah. Artinya ketika haid maka tidak boleh sholat, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, ya, tidak wajib baca Quran. Adapun lebih dari kebiasaan, maka itu darah istihadah. Darah istihadah itu dia tidak menjadikan sholat itu gugur, tidak. Kalau sudah berpindah dari istihadah, dia sudah wajib sholat lagi. Dia harus sholat lagi. Ya, kalau datang bulan Ramadan, dia harus puasa. Ya, itu bedanya ya antara haid dan istihadah. Siapa yang sudah punya kebiasaan haid, lantas darah bertambah atau berkurang, atau haid datang lebih cepat atau datang telat, maka dihukumi haid. Ya, siapa yang sudah punya kebiasaan haid, lantas darahnya bertambah, artinya banyak atau sedikit berkurang kadar darahnya, atau haid datang lebih cepat atau telat, maka dihukumi haid. Itu kaidahnya. Jika darah tersebut berhenti, maka dihukumi sudah suci, sudah selesai masa haidnya. Dan ini pendapat mazhab Syafi'i, dipilih juga oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, dan juga Syekh Utsaimin. Ya. Lalu bagaimana tentang hukum darah istihadah bagi yang tidak punya kebiasaan? Jadi tidak rutin, ya, tidak rutin. Dijelaskan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, di mana Ibunda Aisyah menceritakan tentang sahabiat yang memiliki istihadah. Inna Fatimata binta Abi Hubeish, sesungguhnya Fatimah binti Abi Hubeish, dia sedang mengalami istihadah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, inna damal haidi damu aswad yu'raf. Untuk mengetahui tentang darah itu haid atau bukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah haid itu damun aswad, darah yang warnanya hitam. Ya, darah yang warnanya hitam. Yu'raf, diketahui. Masya Allah, luar biasa ya, Rasulullah SAW diberikan ilmu sampai mengetahui detail tentang warna darah. Ya, jadi darah haid itu warnanya hitam, pekat, baunya juga khas, teksturnya juga lebih kental. Kemudian kalau dibiarkan dia tetap cair. Adapun kalau sudah diketahui bahwa itu adalah darah haid, famsiki minas shalah, wahai Fatimah, engkau tidak boleh sholat. Fa idza kana al-akhar fatawaddai, jika seandainya yang keluar itu adalah bukan darah haid, artinya darah biasa, warnanya merah, kemudian baunya juga bau darah, bukan bau khas haid, kemudian teksturnya juga cair, ya, dan tidak ada yang menggumpal-gumpal, dan kalau dibiarkan dia akan menjadi beku, maka itu berarti darah istihadah, ya, darah istihadah. Nah, itu yang dijelaskan oleh di dalam hadis tadi. Ya. Jadi bagi ibu-ibu, ya, penting sekali untuk mengenali perbedaan darah tersebut dengan cara melihatnya, ya. Dan jika ragu ini darah haid atau bukan, ya, darah istihadah atau bukan, bisa dibedakan dengan melihat warna darah, ya. Nah, jika darah tersebut berwarna hitam, maka dihukumi haid dan berarti tidak boleh sholat. Tetapi jika warnanya itu berbeda, berarti itu dihukumi dengan istihadah, ya, dihukumi dengan istihadah. Lebih rinci lagi, ya, dapat kita amati penjelasannya di sini, ya. Darah haid berwarna hitam, darah istihadah berwarna merah mengarah ke arah kuning. Nah, ini khusus wanita, ya. Bapak-bapak di sini, ya, jangan dulu kepo. Khusus untuk apa? Untuk ibu-ibu. Darah haid itu kental, sedangkan darah istihadah itu encer, begitu. Tapi bapak jangan sekali-kali menjadi seorang peneliti gitu di rumah misalnya, jangan. Ya, khusus ini mah ibu saja yang tahu, ya. Gak usah ibu bapak tanya-tanya kepo, ingin mengetahui, gak usah, ya. Nah, itu darah haid itu baunya khas. Ini pun jangan dipraktekkan sama bapak-bapak. Ini khusus urusan rahasia ibu aja yang lebih tahu tentang bau dari darah haid. Sedangkan darah istihadah tidak memiliki bau, ya, tidak memiliki bau. Baunya bau warna darah aja, ya. Kemudian darah haid tidak membeku. Jadi kalau dibiarkan lama dia tetap cair, tidak menggumpal.
Sedangkan darah istihadah bisa membeku. Jadi setelah dibiarkan dia menjadi beku. Darah haid awalnya kental, tapi tidak membeku. Tapi kalau darah istihadah awalnya encer, tapi lama kelamaan menjadi apa? Beku. Nah, itu bedanya. Karena darah biasa itu semakin lama dia akan membeku, mengeras. Ya. Haid pada umumnya warnanya merah tua atau gelap. Nah, istihadah umumnya merah segar. Nah, itu bedanya. Ya. Kemudian teksturnya haid keras dan kaku, sedangkan istihadah lunak dan empuk. Darah haid baunya kurang sedap, sedangkan istihadah baunya seperti darah biasa karena akibat dari luka. Ya. Kemudian darah haid tidak membeku, darah istihadah membeku karena darah biasa. Darah haid itu kental, sedangkan darah istihadah itu encer. Nah, itu. Ya, itu adalah wawasan ya bagi para ibu untuk membedakan mana darah haid dan mana darah istihadah. Jadi sebelum ibu meninggalkan sholat, ya, menghukumi itu ibu boleh libur sholat atau tidak, caranya adalah ketahui dulu tekstur darahnya. Kalau sudah diketahui, baru bisa dihukumi. Sehingga jangan bingung gitu. Ya, seperti itu. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga menjelaskan, ya, kalau seandainya darahnya itu mirip-mirip, tidak bisa dibedakan, ada kaidah yang kedua. Apa kaidah yang kedua? Yaitu jika sudah keluar darah itu, coba amati kebiasaan haidnya. Itu yang menjadi patokan. Biasanya haidnya berapa hari? Itu aja dulu. Kalau misalnya di bulan yang lalu 7 hari, berarti ibu boleh meninggalkan sholat selama 7 hari karena sudah menjadi kebiasaan. Kebiasaan sebelumnya haid 8 hari, berarti bulan berikutnya ibu boleh meninggalkan sholat selama 8 hari. Itu patokan yang kedua. Jadi patokan yang pertama melihat darah, patokan yang kedua melihat rutinitas kebiasaan keluarnya haid di bulan-bulan sebelumnya. Fa in lam takun laha 'adah fa ila tamyiziha. Kalau haidnya itu tidak beraturan, maka dilihat lagi perbedaan darahnya. Ya. Jika dia tidak bisa menetapkan perbedaan darahnya, maka lihatlah kepada kebiasaan wanita-wanita pada umumnya. Nah, jadi kalau dia tidak bisa mengkiaskan, membaca tentang kebiasaan dirinya, haid sebelumnya, lihat patokannya kepada wanita-wanita yang lain. Nah, itu cara untuk mengetahuinya. Ya, sittati ayyam atau sab'ati ayyam wallahu a'lam. Entah itu 6 hari, 7 hari atau lebih dan lain sebagainya. Ya. Misalnya ada seorang wanita yang punya kebiasaan haid pada awal bulan selama 7 hari, kemudian mengalami istihadah. 7 hari sudah biasa nih. Ternyata di bulan ini 9 hari. Lalu bagaimana sikapnya? Apakah dia harus tetap meninggalkan sholat selama 9 hari atau bagaimana? Dan ini pernah ditanyakan oleh Fatimah bintu Abi Hubeish, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inni ustahadu fala athur afa ada'us shalah?" Wahai Rasulullah, aku mengetahui darah yang keluar dari diriku itu adalah istihadah. Apakah istihadah ini boleh meninggalkan sholat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la,
tidak boleh meninggalkan sholat. Kalau kamu sudah mengetahui itu adalah istihadah, itu bukan darah haid, ya, maka igtasili wa sholli, mandilah dan sholatlah. Jadi kalau sudah lewat dari kebiasaan, itu sudah pasti istihadah, berarti kewajibannya adalah mandi besar. Ya, sesudah mandi besar kemudian laksanakan ibadah sholat. Ya, itu. Jadi yang jadi patokan adalah kebiasaan dan bagaimana cara membedakan darah. Ya. Lalu bagaimana kalau istihadah ini keluar di awal-awal? Ya, ternyata rutinnya ibu haid pada tanggal sekian, tapi ketika keluar darahnya itu ternyata darahnya bukan darah haid. Nah, berarti ibu tetap harus sholat, karena patokannya darah haid itu khas, warnanya, baunya. Berarti ibu tetap sholat walaupun keluar darah, kalau sudah diketahui bentuk dan rupanya. Ya. Baik. Lalu bagaimana hukum mandi bagi wanita yang istihadah? Nah, untuk wanita yang istihadah ini ada beberapa cara, ya. Tidak seperti orang yang haid, tidak seperti wanita yang haid. Kalau wanita yang haid, dia tidak harus sholat, tidak harus puasa. Tetapi untuk wanita yang istihadah, dia tetap sholat, tetapi dia harus dalam keadaan suci. Bagaimana? Di sini para ulama memberikan beberapa alternatif. Tentu mengambil dasar daripada hadis-hadis yang sampai kepada para ulama. Di antaranya hadis Asma bintu Umais, di mana ia menyampaikan kepada Rasul tentang istihadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'idha ra'at sufratan fawqal ma'." Jika engkau mandi di bak, kemudian keluar darah dan warnanya itu, ya, kuning, bukan merah pekat, berarti itu adalah darah istihadah. Fal tagtasil, maka engkau harus mandi. Harus apa? Mandi. Ya. Selain mandi juga wudu. Ya. Lil zuhri wal asr, lil maghrib wal isya. Setiap sholat engkau harus mandi dan wudu. Nah, itu alternatif yang pertama. Ya. Harus mandi dan wudu setiap sholat. Kemudian di dalam hadis yang lain ada keringanan bagi wanita yang darahnya terus keluar. Apa keringanannya? Boleh menggabungkan dua sholat. Boleh menggabungkan apa? Dua sholat atau menjamak. Bagaimana caranya? Bukan seperti menjamak ketika kita safar, ketika melakukan perjalanan. Kalau melakukan perjalanan kan waktunya bebas. Kalau mau menjamak zuhur dengan asar, bisa dilakukan di awal waktu di sholat zuhur. Kalau mau menggabungkan dengan asar, bisa dilakukan di waktu asar, sholat zuhur kemudian sholat asar. Kalau bagi wanita yang sedang istihadah, ya, cara menggabungkannya itu adalah mengakhirkan waktu zuhur mendekati awal waktu asar. Begitu caranya. Kemudian mandi satu kali,
supaya tidak seperti alternatif yang pertama. Kalau alternatif yang pertama tadi apa? Mandi setiap sholat. Kira-kira Bu, keberatan nggak kalau setiap sholat harus mandi? Keberatan, capek, dingin, bisa terkena flu. Begitu Bu ya. Tetapi Nabi memberikan alternatif yang kedua. Caranya adalah dengan menggabungkan dua waktu. Jadi sholat yang pertama di akhir waktu, sholat yang kedua di awal waktu. Mandinya 1 kali, tapi wudunya 2 kali. Sekali lagi, mandinya 1 kali, wudunya 2 kali. Karena orang yang sedang keluar darah berarti dia membawa najis, ya, membawa najis. Maka dia kalau mau sholat harus wudu, walaupun tidak batal. Walaupun apa? Tidak batal. Kalau laki-laki kan misalnya nih maghrib nggak batal, bisa sholat isya dengan wudu maghrib. Tapi kalau wanita yang istihadah, dia tidak bisa sholat isya dengan wudu maghrib, nggak bisa. Maghrib harus dengan wudu, wudunya isya juga dengan wudu yang terpisah. Begitu. Rasulullah SAW menjelaskan faltagtasil lidzuhri wal asr guslan wahidan. Ya, mandilah dan untuk salat zuhur dan asar dengan 1 kali mandi. Begitu pula watagtasilu lil maghrib wal isya guslan wahidan. Salat untuk maghrib dan isya, mandi untuk maghrib dan isya dengan 1 kali mandi. Wa tagtasilu lil fajri guslan. Begitu pula untuk salat subuh. Nah, untuk salat subuh juga harus mandi. Ya, mandi dan wudu. Wa tatawaddau fi ma baina dzalik, dan berwudu setiap mau melaksanakan salat, ya. Sepertinya karena waktu yang membatasi kita, setelah ini lanjut atau cukup? Lanjut ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah salat isya dengan sesi tanya jawab. Mungkin penjelasannya hanya cukup antara haid dan istihadah. Adapun nifas insyaallah dijelaskan di waktu yang lain biidznillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Para ibu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan ya pembahasan tentang haid sedikit lagi ya. Dan ini masih poin-poin penting, jadi perlu diselesaikan. Yang berikutnya yang perlu dipahami oleh para ibu-ibu atau para wanita adalah tanda suci dari haid atau tanda berhentinya darah itu bagaimana? Yang pertama adalah munculnya al-qassah al-bayda atau cairan putih bening kental keluar dari kemaluan wanita. Itu ciri dari berhentinya haid. Kemudian yang kedua, kering, tidak ada lagi darah yang keluar. Cara mengeceknya dengan menggunakan kafas. Tapi sekali lagi jangan bapak yang mengeceknya, tapi harus ibu sendiri yang mengeceknya. Ya, pakai kapas. Ketika diperiksa tidak ada cairan kuning atau tidak ada cairan keruh, berarti tandanya
haidnya sudah berhenti. Tetapi kalau masih ada yang kuning-kuning, masih ada cairan, ya, keruh, campuran air dengan darah kan jadi keruh, berarti tandanya haidnya belum selesai. Nah itu, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, la ta'jalna, janganlah engkau terburu-buru menganggap haidmu sudah selesai, haidmu sudah usai. Jangan cepat-cepat memvonis, saya sudah selesai haid, saya mau sholat, saya mau puasa. Nanti dulu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarayinal qassata al-bayda, sampai engkau melihat ada cairan yang putih. Baru setelah itu, kalau sudah diketahui, baru bisa mandi, ya, baru bisa mandi. Nah itu. Kemudian apa saja yang dibolehkan atau diharamkan bagi wanita haid? Nah, ini juga penting nih. Apa saja yang dibolehkan dan yang dilarang bagi wanita haid? Ya. Yang pertama, tidak boleh berjima. Ya, wayahna bapak prek heula, libur heula. Lamun teh mah bapak mung libur, kawin deui. Tapi jigana ku si ibu moal diizina. Kecuali ibuna menang taufik sareng hidayah ti Allah. Pak Ustad mah bisa wae. Satuju tuh lamun si bapak nikah deui. Bingung ngajawabna Ustad. Lamun teu satuju sok sieun nolak kana syariat Allah. Kalau satuju tapi teu tega, teu ridho, si bapak kudu nikah deui. Jadi wayahna kalau si ibu lagi haid, bapakna libur dulu. Ya. Adapun bercumbu, ini mohon maaf nih agak vulgar nih. Ya, yang masih anak-anak tutup kuping dulu. Ya, tutup kuping dulu dah, pura-pura nggak dengar. Kalau bercumbu, berpeluk-pelukan boleh, asal tidak berhubungan jima. Ya. Agama Islam memperlakukan wanita yang haid itu penuh dengan kasih sayang. Hanya dilarang itu hanya nggak boleh jima saja. Selain itu boleh duduk berdampingan, bercumbu, memeluk, menyentuh, boleh. Adapun orang Yahudi, orang Nasrani, diriwayatkan, dijelaskan, ya, orang-orang Yahudi itu kalau wanitanya sedang haid, maka wanitanya itu dikurung, dijauhkan, dipenjara, tidak dikasih makan, dan tidak sama sekali dibiarkan saja. Itu orang Yahudi. Adapun Muslim memperlakukan wanita haid dengan penuh kasih sayang. Dan perlu diperhatikan juga, wanita yang haid itu psikologinya sedang terganggu. Ada bagian hormon yang meningkat sehingga sensi sekali. Makanya bapak-bapak harus hati-hati menghadapi ibu yang lagi sensi. Tekaopan kasenggol saeutik langsung marah. Salah ucap bisa menjadi kiamat di rumah. Ya, itu harus hati-hati. Itu jadi yang pertama, tidak boleh menyetubuhi ataupun ya berjima dengan istri yang sedang haid. Lalu bagaimana kalau kelepasan? Ya,
kelepasan, tekuat gitu kan, maka dia harus membayar denda. Harus bayar denda. Tapi bayar dendanya bukan ke ibu, ke fakir miskin. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Apa denda orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid? Yatasaddaqu bidinarin aw nisfi dinar. Bersedekah dengan 1 dinar atau setengah dinar. 1 dinar berapa kira-kira? Ada yang pernah mencoba transaksi dengan dinar? Ya, dinar itu harganya sekarang 3 jutaan. Berarti harus dendanya berapa? 3 juta. Atau setengah dinar, 1,5 juta. Bahkan hati-hati Pak, ya, jangan sampai kalau pasar. Itu kifaratnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak ada denda apapun. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama merupakan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, sebagian ulama-ulama Hanafi dan juga Maliki. Ya, nah itu. Baik. Lalu selain berjima, apalagi yang tidak boleh bagi wanita yang haid, yaitu sholat dan puasa. Ya, wanita haid dan nifas tidak perlu sholat. Adapun puasa harus diqadha. Tapi kalau sholat tidak perlu diqadha. Itu bedanya. Kalau sholat ibu libur dispensasi dari Allah, tidak perlu sholat dan tidak perlu mengulangi atau membayar qadha, tidak. Ya. Adapun puasa boleh tidak puasa tapi harus dibayar. Kapan dibayarnya? Di hari yang lain. Kalau meninggalkan sholatnya 7 hari, berarti di hari yang lain dia harus berpuasa 7 hari. Kemudian yang dilarang bagi perempuan juga adalah tawaf. Ya, tawaf. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bunda Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Silakan kamu melaksanakan ibadah haji kecuali tawaf saja. Itu untuk perempuan. Berikutnya yang tidak boleh bagi wanita adalah tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya, karena dalam rangka untuk memuliakan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, ya, tidak, seorang wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh menyentuh Al-Quran, ya. Lalu bagaimana kalau seorang penghafal Al-Quran? Adapun penghafal Al-Quran, ya, karena dikhawatirkan hilang hafalannya, maka para ulama memberikan keringanan bagi wanita yang menghafal Quran. Jika takut hilang hafalannya, boleh untuk membaca, tapi tidak tanpa harus menyentuh, ya, tanpa harus menyentuh. Nah itu tadi, ya, tambahannya tentang fikih haid dan juga nifas, ya, haid, nifas dan juga istihadah. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain masih tentang bab fikih thaharah. Bagi yang mau bertanya, sampaikan. Ada pertanyaan yang masuk. Ustaz, kita sebagai seorang muslim laki-laki tidak boleh meminang wanita di atas pinangan laki-laki yang lain. Tetapi orang tua wanita tersebut telah menerima pinangan dari laki-laki lain tanpa disetujui wanita, tanpa diketahui wanita tersebut. Hukumnya apa, Ustaz? Ini curhat, ya, sepertinya curhat gitu kan. Ya, artinya laki-lakinya sudah mau, perempuannya juga mau.
Tapi yang jadi masalah adalah orang tuanya sudah menerima lamaran dari laki-laki yang lain. Lalu bagaimana hukumnya? Dalam masalah ini ya tentu ada kesalahan yang harus diluruskan. Pertama adalah lamaran itu persetujuannya bagi perempuan ya yang belum pernah menikah, maka harus ditanya kepada wanitanya. Artinya orang tua tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki sampai bertanya kepada anak perempuan yang akan dilamarnya itu. Ya ditanya, "Neng, ini ada si AA yang mau melamar, gimana menurut Neng? Apakah Neng suka, mau menerima atau tidak?" Maka jawabannya adalah jika wanita itu diam, tandanya apa? Setuju. Tapi kalau tandanya menangis atau menyampaikan kata-kata, berarti tidak setuju. Nah, itu jawabannya. Karena biasanya wanita yang belum menikah itu malu-malu. Ya. Itu yang harus diluruskan. Jadi tidak boleh orang tua menerima pinangan laki-laki sampai meminta izin kepada anak perempuannya. Jika anak perempuannya suka, maka boleh diterima lamarannya. Tapi kalau tidak suka, maka dicarikan laki-laki yang lain. Ini kasusnya bagaimana kalau wanitanya suka tapi orang tuanya tidak mengizinkan. Dalam hal ini juga pernikahan itu harus berdasarkan persetujuan orang tua juga. Ya, karena nikah itu tidak sah kalau tidak ada walinya. Maka wali di sini sangat menentukan sebagai ayahnya. Ya. Jadi ketika sudah diterima oleh ayahnya, walaupun tidak disetujui oleh wanita itu, maka tetap sah. Namun orang tuanya berdosa. Kenapa berdosa? Karena menzalimi siapa? Anaknya. Apalagi laki-laki yang disukai oleh wanita ini adalah laki-laki yang soleh. Laki-laki yang soleh. Maka tidak boleh menolak pinangan laki-laki yang soleh. Adapun misalnya laki-laki yang disukainya itu ternyata adalah laki-laki yang bejat, laki-laki yang tidak soleh, maka orang tuanya boleh untuk melarang demi kemaslahatan siapa? Anaknya. Demi kemaslahatan agama dan masa depan anaknya. Kemudian jika calon istri kita jujur kalau dia telah berzina, apa boleh tetap kita nikahi sedangkan kita dilarang menikahi seorang pezina? Nah, ini juga sama, ya, perlu diluruskan. Aib, ya, dosa masa lalu itu wajibnya adalah ditutupi. Tidak boleh dibukakan kepada orang lain. Walaupun itu adalah calon suami kita, walaupun itu adalah calon istri kita, dosa masa lalu tutup dengan taubat, karena Allah suka dengan hambanya menutupi dosa-dosanya. Apa yang Allah sudah tutup jangan dibuka, walaupun itu kepada calon istri kita. Ya, jadi dosa masa lalu minta ampun kepada Allah, bertaubat, dan tidak wajib untuk disampaikan kepada pasangan kita. Cukup hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu mungkin yang perlu dipahami. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Cukup Pak ya? Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.